warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Pinarti. Saya akan mempresentasikan tugas dari hukum Indonesia yang berjudul Hukum di Indonesia. Baiklah, langsung saja. Hukum di Indonesia. Hukum Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sistem hukum yang kuat dan efektif dapat menjamin keadilan, ketertiban, dan pembangunan yang berkelanjutan di negara ini. Dengan kata lain, dengan tercapainya hukum yang baik, maka akan terjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia ke depannya dan akan menipisnya angka atau jumlah kasus kriminal yang akan terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem hukum Indonesia. Yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum tertinggi Indonesia itu adalah Undang-Undang dan Pancasila, yang dimana peraturan dan prinsip kehidupan berbangsa dan negara kita itu berlandaskan kepada Undang-Undang dan Pancasila. Undang Dasar dan Pancasila. Di mana Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari lima sila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan hukum dasar negara yang mengatur struktur pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta berbagai aspek lain dalam bernegara. Selain itu masih banyak dasar hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu undang-undang yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden. Ada juga peraturan pemilihan pengganti atau Perpu yang merupakan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting atau mendesak. Ada juga peraturan pemerintahan atau PP, adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagai semestinya. Masih banyak hukum yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentu yang menjadi landasan hukum tertinggi atau acuan hukum tertinggi itu hanya ada dua, yaitu Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Dasar hukum yang selanjutnya adalah hierarki peraturan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Hierarki tersebut terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertinggi yang menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu TAP-MPR, merupakan ketetapan keputusan yang diambil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan memiliki kekuatan hukum di bawah Undang-Undang 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang atau UU, Peraturan Pemerintahan Pengganti atau Undang-Undang atau Perpu, merupakan peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden, yang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat dan harus mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah atau PP, merupakan peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagai semestinya. Yang kelima adalah peraturan Presiden atau Perpres. Perpres adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Yang keenam atau yang terakhir adalah peraturan daerah atau Perda. Perda adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau daerah bersama dengan kepala daerah atau gubernur, bupati atau wali kota,
dan Perdana Menteri. Selain peraturan tersebut, dapat juga jenis peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan lembaga negara, peraturan kepala daerah atau perkada, dan lain-lain. Hierarki ini menunjukkan tingkat dan kekuatan hukum dari masing-masing peraturan, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah konsep yang mengakui keberadaan dan berfungsi sebagai sistem hukum yang berbeda dalam suatu wilayah atau negara. Di Indonesia sendiri yaitu menganut sistem pluralistik yang dimana mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam konteks ini, pluralisme hukum mencerminkan kenyataan bahwa masyarakat seringkali terdiri dari berbagai kelompok dengan tradisi, sehingga kepercayaan dan norma yang ada dalam masyarakat itu tentu akan berbeda-beda, sesuai dengan keyakinan atau hal yang sudah diturun-temurunkan dari zaman dahulu, sesuai ketentuan dari adat dan kepercayaan mereka masing-masing. Di Indonesia, pluralisme hukum mencerminkan dalam beberapa aspek, antara lain hukum negara. Ini menyakup undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga negara. Yang kedua adalah hukum adat, yang dimana hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dari adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Yang ketiga adalah hukum agama, yang dimana hukum agama, terutama hukum Islam, memiliki peran penting dalam masyarakat Indonesia. Misalnya hukum Islam mengatur aspek-aspek seperti pernikahan, warisan, dan zakat bagi umat muslim. Dan di beberapa daerah seperti Aceh, hukum Islam diterapkan secara lebih formal melalui peraturan daerah. Yang keempat adalah hukum internasional. Hukum internasional ini juga sangat berpengaruh di Indonesia, terutama dalam konteks perjanjian internasional, perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Indonesia sebagai anggota komunitas global terikat oleh berbagai kesepakatan dan konvensi internasional. Pluralisme hukum di Indonesia mencerminkan keberagaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di masyarakat. Hal ini tentu akan mencerminkan upaya untuk menghormati dan mengakomodasi perbedaan tersebut dalam kerangka hukum yang lebih luas. Selanjutnya yaitu kita membahas sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum yang pertama yaitu hukum tertulis. Mana bentuk hukum tertulis di Indonesia itu adalah sudah tentu, yaitu peraturan undang-undang, peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan, peraturan daerah, dan jurisprudensi. Sumber hukum yang kedua adalah hukum tidak tertulis, yang dimana hukum ini biasanya berada di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat, hukum agama, dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga adalah perjanjian internasional, yang dimana perjanjian internasional merupakan kesepakatan yang dibuat antara dua negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian ini biasa mencakup berbagai topik seperti perdagangan, lingkungan, keamanan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Perjanjian internasional seringkali diakui sebagai sumber hukum yang mengikat bagi negara-negara yang menandatanganinya. Perjanjian konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Di perjanjian internasional sendiri ada 3 jenis. Yang pertama yaitu jenis perjanjian bilateral, yang dimana perjanjian ini dibuat antara dua negara. Contohnya adalah perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Yang kedua adalah perjanjian internasional multilateral, yaitu perjanjian yang melibatkan lebih dari dua negara. Contohnya adalah perjanjian Paris
mengenai perubahan iklim yang ditandatangani oleh banyak negara. Yang ketiga adalah regional, yaitu perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya adalah ASEAN Free Trade atau AFTA. Proses terbentuknya perjanjian internasional itu adalah proses negosiasi di mana negara-negara terlibat dalam perjanjian dan menegosiasikan mengenai isi dan tentunya ketentuan perjanjian tersebut. Yang kedua adalah penandatanganan. Telah mencapai kesepakatan, perjanjian ditandatangani oleh perwakilan negara yang bernegosiasi. Yang ketiga adalah ratifikasi, yang dimana perjanjian internasional harus diratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menjadi pengikat secara hukum. Ratifikasi dilakukan melalui undang-undang atau keputusan presiden. Yang keempat adalah implementasi. Setelah diratifikasi, perjanjian harus diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu cabang-cabang hukum di Indonesia. Cabang pertama yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menetapkan apa yang dianggap sebagai perbuatan pidana dan menentukan sanksi yang sesuai. Prinsip-prinsip hukum pidana sendiri yaitu pertama, legalitas atau suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindakan pidana kecuali telah ditentukan oleh undang-undang atau nullum crimen sine lege. Ini berarti tidak ada hukum tanpa undang-undang yang mengatur sebelumnya. Yang kedua adalah kesalahan atau mens rea. Untuk seorang dapat dihukum harus ada unsur kesalahan atau niat jahat dalam melakukan perbuatan pidana. Yang ketiga adalah tidak retroaktif. Hukum pidana tidak berlaku surut. Perbuatan yang dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengatur tidak dapat dihukum. Yang keempat, proses hukum yang adil, yang dimana hal ini dimaksudkan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak mendapatkan proses hukum yang tidak memihak. Untuk sumber hukum pidana sendiri yaitu sudah tentu, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua adalah undang-undang khusus. Selain KUHP terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana peraturan seperti undang-undang undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan undang-undang informasi transaksi elektronik atau ITE. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah dan peraturan daerah, di mana beberapa tindak pidana diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan daerah, terutama yang bersifat administratif. Untuk jenis-jenis tindak pidana terdiri dari 4 tindak pidana yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah tindak pidana umum. Ini termasuk ke dalam golongan tindak pidana kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Yang kedua adalah tindak pidana khusus, yang dimana tindak pidana ini biasa dilakukan apabila kesalahan yang dilakukan oleh si tersangka harus berdasarkan kepada peraturan atau harus pada peraturan yang diatur oleh undang-undang khusus seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana yang ketiga adalah tindak pidana ekonomi, di mana tindak pidana ini termasuk kejahatan seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Yang keempat adalah tindak pidana terhadap ketertiban umum, seperti perbuatan yang mengganggu ketertiban umum termasuk demonstrasi yang anarkis dan tindak vandalisme.
Hukum pidana sendiri memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku tindak pidana. Penegakan hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, memberikan efek jerah dan memperbaiki perilaku tindak pidana. Cabang hukum yang kedua adalah hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum publik yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara dalam suatu negara. Hukum tata negara berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan konstitusi yang merupakan hukum dasar tertinggi di sebuah negara. Untuk prinsip-prinsip hukum tata negara sendiri yaitu terdiri dari konstitusional, atau semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi atau undang-undang. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Yang ketiga adalah pembagian kekuasaan, yaitu merupakan kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat adalah supremasi hukum, yang dimana hal ini bermaksud semua orang dan lembaga, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Yang kelima adalah hak asasi manusia, yang dimana konstitusi menjamin hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Dengan kata lain, undang-undang menjaga hak-hak kita sebagai warga negaranya, dan hal itu sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk sumber hukum tata negara di Indonesia sendiri terdiri dari tentu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden, peraturan pemerintah, peraturan Presiden, dan peraturan daerah. Hak dan kewajiban warga negara. Dalam hukum tata negara, hak dan kewajiban warga negara tentu sangat dihargai gitu. Karena hukum tata negara mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara, termasuk ke cara hidup, kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Sedangkan untuk kewajiban warga negara sendiri yaitu memiliki kewajiban dan untuk mematuhi hukum, membayar pajak, dan membela negara. Cabang hukum yang ketiga yaitu hukum perdata. Mana hukum perdata memainkan peran yang penting dalam mengatur hukum antara individu dan entitas dalam masyarakat, memastikan bahwa hak-hak kewajiban mereka dilindungi dan dihormati. Dengan kata lain, hukum perdata itu merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Ini menyakup berbagai aspek kehidupan pribadi dan komersial, termasuk hak milik, perjanjian kewarisan, keluarga, dan tanggung jawab perdata. Di Indonesia, hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang dan Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Perdata yang merupakan warisan di era kolonial Belanda. Untuk prinsip-prinsip hukum perdata sendiri yaitu dari kebebasan berkontrak, yang dimana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua adalah kepemimpinan dan penguasaan,
yang dimana hal ini mengatur hak milik dan pengawasan atas barang dan properti. Yang ketiga adalah kepastian hukum, yaitu menjamin adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hukum-hukum perdata. Yang keempat adalah keadilan, yaitu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdata secara adil. Sumber hukum perdata di Indonesia itu masih sama seperti sumber-sumber hukum yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan kata lain, semua sumber cabang hukum di Indonesia itu tentunya tetap akan berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu cabang hukum administrasi negara, yaitu merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dengan warga negara, serta mengatur kewenangan dan cara kerja badan-badan pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan administrasi publik dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk prinsip-prinsip hukum administrasi negara sendiri terdiri dari legalitas, yaitu setiap tindakan administrasi harus berdasarkan hukum yang berlaku. Berarti pemerintah yang bisa melakukan tindakan yang diizinkan oleh hukum. Yang kedua adalah kepastian hukum. Warga negara harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban mereka, serta prosedur administrasi yang berlaku. Yang ketiga adalah transparansi. Proses administrasi publik harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Yang keempat adalah akuntabilitas. Pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan dapat bertanggung jawab kepada publik. Mempertanggungjawabkan kepada publik. Yang kelima adalah efisiensi dan efektivitas, di mana hal ini dimaksudkan adalah tindakan administrasi harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pemerintah. Untuk sumber hukum sendiri masih sama seperti sumber-sumber cabang hukum yang telah saya jelaskan. Dengan kata lain, hukum administrasi negara merupakan cerminan dari permainan peran penting dalam menjamin bahwa penyelenggaraan negara dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel, serta melindungi hak-hak warga negara dalam hubungan mereka dengan pemerintah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah kepolisian, yaitu bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah kepengadilan, yang dimana bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara hukum. Yang ketiga yaitu kejaksaan, yang bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Yang keempat adalah advokat, yang dimana advokat ini bertugas membela hak dan kepentingan klien dalam proses hukum di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia. Yang pertama itu masa kolonial. Perkembangan hukum di Indonesia. Perkembangan hukum di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang sejarah negara ini dari masa penjajahan hingga era modern. Hukum Indonesia telah dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, hukum kolonial Belanda, dan sistem hukum nasional yang termasuk berkembang setelah kemerdekaan. Salah satu perkembangan hukum Indonesia dimulai dari masa kolonial Belanda, yang merupakan sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum Belanda.
di mana hukum kolonial ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia dijajah oleh Belanda. Sistem hukum Eropa sehingga pada saat masa itu sistem hukum di Eropa diperkenalkan kepada kita yang pribumi untuk dijadikan sebagai sumber hukum acuan kehidupan sehari-hari. Kolonial Belanda menerapkan hukum Belanda di Indonesia yang kemudian dikodifikasi dalam berbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP diadopsi dari Begeerlijk Wetboek. Yang kedua adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP diadopsi dari Wetboek van Strafrecht. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD diadopsi dari Wetboek van Koophandel. Yang keempat adalah Reglemen Indonesia diperbarui atau HIR yang mengatur prosedur hukum acara. Yang kedua adalah masa kemerdekaan. Merupakan pembentukan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana hal ini ditandai dengan proklamasi kemerdekaan 1945. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai mengembangkan sistem hukum sendiri, yaitu Undang-Undang 1945. Disahkan sebagai konstitusi pertama yang menjadi dasar bagi pengembangan hukum nasional. Yang selanjutnya adalah era reformasi. Yang dimana era reformasi ini dimulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi kejatuhan Soeharto, yang dimana hal ini dimulai sejak kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998, membawa era reformasi yang ditandai dengan perubahan besar dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Yang dimana hal-hal tersebut ditandai dengan pertama, amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan 4 kali antara tahun 1999 dan 2022 untuk memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah Undang-Undang Anti Korupsi, yang dimana pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sebagai lembaga independen untuk memberantas korupsi. Yang ketiga adalah desentralisasi, yang mana pemberlakuan otonomi daerah yang lebih luas melalui Undang-Undang Otonomi Daerah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum atau menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan progresif bagi semua warganya. Perkembangan hukum di Indonesia sendiri mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Upaya terus-menerus untuk memperbarui dan memperbaiki hukum adalah kunci untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tantangan dan peluang hukum di Indonesia. Di Indonesia, tantangan dan peluang hukum dalam bidang hukum mencerminkan dinamika kompleks dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang hukum di Indonesia. Yang pertama adalah korupsi, yang dimana korupsi masih menjadi salah satu masalah serius di Indonesia yang mempengaruhi efektivitas pemerintah dan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum seringkali terganggu oleh praktik korupsi. Sehingga upaya yang bisa dilakukan seharusnya bisa efektif untuk bisa mengatasi terjadinya tindak korupsi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu upaya yaitu penguatan lembaga anti korupsi seperti KPK serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi perlu
perlu terus ditingkatkan sehingga korupsi dapat teratasi dengan baik dan kesejahteraan rakyat bisa terjamin. Tantangan yang kedua adalah reformasi hukum. Reformasi hukum merupakan upaya perbaikan sistem hukum menjadi peluang penting. Reformasi sistem peradilan merupakan suatu pelatihan yang lebih baik bagi hakim dan aparat penegak hukum, serta memperkuat mekanisme penguasa dan akuntabilitas. Tentu akan memberikan rasa adil dan aman terhadap penegak hukum dalam mencari keadilan di negara Indonesia apabila reformasi hukum sudah bisa diakuntabilitaskan secara baik dan efisien sehingga masyarakat dan warga negara bisa mendapatkan hak serta kewajibannya secara semestinya. Yang ketiga adalah globalisasi, yaitu hukum Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan global, yang dimana hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan kehidupan sehari-hari kita, yang dimana hal itu tidak luput dari hukum. Yang dimana hukum Indonesia seharusnya sudah mulai membuka diri atas perubahan zaman dan perkembangan globalisasi yang terjadi saat ini, sehingga negara kita tidak terlalu kudet akan perubahan dan tidak terkudet terhadap perubahan dan kemajuan teknologi baik dalam bidang ekonomi maupun hukum, sehingga kesejahteraan kita sebagai masyarakat yang produktif tercipta dengan keterbukaan hukum dan hukum dan pola pikir masyarakat yang mulai membuka diri atas arus globalisasi. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, Indonesia dapat memperkuat sistem hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan memprogresif bagi semua warganya. Kesimpulan dari rekomendasi. Kesimpulan, sistem hukum Indonesia memiliki fondasi yang kuat namun masih menghadapi berbagai tantangan. Dan rekomendasi, sehingga diperlukannya reformasi hukum yang komprehensif yang dapat memberantas korupsi sehingga hukum di Indonesia bisa beradaptasi terhadap perubahan global. Saya kira cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.